kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Langkah Indonesia yang semakin aktif memborong jet tempur dari berbagai negara jadi sorotan dunia internasional. Tak tanggung-tanggung, berbagai jet tempur mulai dari Amerika Serikat, Eropa hingga Asia terus dijajaki untuk terbang di langit Indonesia. Dan di awal tadi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga udah bilang kalau belanja jet tempur dan alutsista dilakukan tanpa batasan. Lantas benarkah Indonesia kini sedang berada dalam fase shopping spree? Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade Standby. Hobi baru Indonesia yang menjajaki jet tempur dari berbagai negara ini mendapat sorotan media asing Eurasian Times. Dalam artikel berikut ini, Indonesia disebut sedang berada dalam fase shopping spree, alias belanja besar-besaran jet tempur dari berbagai penjuru dunia. Jet tempur yang diincar oleh Indonesia mulai dari jet tempur Turkiye Kaan, jet tempur Korea Selatan KF-21 Boramae, hingga Rafale. Pada 11 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima Kaan buatan Turkiye. Nilai kontraknya pun sangat fantastis, sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 162 triliun rupiah. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyampaikan lewat media sosial X, sekitar 48 unit jet tempur Kaan itu akan diproduksi di negaranya dan dikirim ke Indonesia. Enggak cuman beli, dalam kesepakatan itu Indonesia kabarnya juga akan turut serta dalam proses produksinya lewat skema alih teknologi dan keterlibatan industri pertahanan lokal selama 10 tahun ke depan. Kemudian pada 18 sampai 20 Juni 2025 lalu, Prabowo terbang ke Moskwa untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski secara resmi kunjungan ini disebut membahas kerjasama bilateral dan isu-isu kawasan, namun media asing ramai berspekulasi bahwa kunjungan juga berkaitan dengan potensi kelanjutan pembelian jet tempur buatan Rusia Su-35 yang sempat ditawarkan sejak 2018. Waktu itu Indonesia berniat membeli 11 Su-35 seharga 1,14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 triliun rupiah dengan skema pembayaran imbal dagang. Tapi rencana itu akhirnya gagal karena tekanan sanksi dari Amerika Serikat dan kendala anggaran akibat pandemi COVID-19. Meski sempat terhenti, Rusia masih belum menyerah dan kesepakatan Su-35 masih terbuka. Tak hanya itu, Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Kerjasama ini kembali ditegaskan lewat penandatanganan kesepakatan baru tepat sehari setelah kontrak pembelian Kaan diumumkan. Tak cuma itu, Indonesia ternyata sudah menaikkan kontrak pembelian 42 jet Rafale dari Prancis sejak 2022. Dengan nilai sekitar 8,1 miliar dolar AS atau sekitar 131 triliun rupiah. Bahkan lewat surat intensi, Indonesia menyatakan minat untuk menambah jumlahnya. Sedangkan dari Amerika Serikat, Indonesia juga memiliki nota kesepahaman pembelian 24 unit jet F-15EX buatan Boeing. Tapi harga yang cukup tinggi, sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk 2 lusin pesawat masih memicu perdebatan internal. Lalu yang terakhir, jet tempur Cina J-10 juga masuk ke radar. Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto mengonfirmasi bahwa Indonesia telah menerima tawaran pembelian J-10C dari negeri tirai bambu itu. Namun ia mengatakan hal itu masih sebatas tawaran dan masih akan dievaluasi. Di tengah berbagai penjajakan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membuat pernyataan soal belanja jet tempur dan alutsista. Menhan bilang belanja jet tempur dan alutsista dilakukan tanpa batasan demi memperkuat sistem pertahanan nasional.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun kekuatan TNI yang modern, profesional, dan responsif terhadap tantangan zaman. Sektor pertahanan dalam hal ini Kemhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Kemudian tentunya kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan berada pada garis non-blok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista. Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, matra laut, dan juga udara. Meski ramai diberitakan bahwa Indonesia akan membeli 48 unit jet tempur Kaan dari Turkiye, Kepala Biro Informasi Kemenhan, Brigjen TNI Fregawenas menyatakan pesawat tempur Kaan dari Turkiye masih berada pada tahap nota kesepahaman atau MOU, bukan kontrak pembelian. Hal ini ia sampaikan saat ditemui di gelaran Indo Defense Expo 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025. Frega tak menampik adanya angka 48 jet yang disebut. Namun ia mengingatkan bahwa jumlah tersebut masih dalam konteks MOU alias belum final. Frega pun menegaskan angka 48 baru bisa dianggap sah jika nantinya sudah tertulis dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Berbeda dengan Kaan, program pengadaan jet tempur Rafale dari Prancis sudah selangkah lebih maju. Kemenhan RI di bawah kepemimpinan Prabowo sebelumnya telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale buatan Dassault Aviation. Bahkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Harjono memastikan 6 unit pertama Rafale bakal tiba secara bertahap di Indonesia pada 2026 nanti. Dengan kata lain, kalau Kaan masih berada di tahap penjajakan, maka Rafale sudah masuk jalur pengiriman. Prosesnya pun tinggal menunggu kedatangan dan integrasi ke dalam sistem pertahanan udara Indonesia. Sementara dari kawasan Asia sendiri, tepatnya Korea Selatan, Indonesia juga aktif terlibat dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae yang digarap bareng antara Jakarta dan Seoul. Bahkan keterlibatan Indonesia dalam proyek ini sudah masuk ke pengujian yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Uji terbang yang dilakukan TNI tersebut dilakukan di Pangkalan Udara Sacheon, Korea Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Inyoman Suatnyana, dalam siaran pers yang dirilis pada Kamis 27 Juni 2025. Hasilnya, uji coba berjalan sukses dan lancar. Menurut TNI Angkatan Udara, hal ini menjadi tonggak penting dalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang teknologi pertahanan, khususnya dalam pengembangan jet tempur generasi 4.5. Tak hanya soal teknologi, program KF-21 juga membawa dampak besar terhadap pengembangan SDM dan transfer ilmu ke Indonesia. Dari Kaan yang masih tahap MOU, Rafale yang sudah dipesan, hingga Boramae yang sudah diuji terbang pilot TNI, yang jelas Indonesia sedang serius memperkuat pertahanan udaranya. Namun untuk masalah shopping spree atau belanja besar-besaran, ya semoga anggarannya cukup ya, dan tetap mengutamakan kepentingan rakyatnya. Oke, saya Muhammad Dafa pamit, sampai jumpa di brigade selanjutnya. Bye.